Shalom, selamat malam kepada semua keluarga dan semua saudara. Kita ada di malam yang terakhir sebelum besok jenazah anak, adik, kokoh, suami, kaum yang kita kasih akan dimakamkan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita baca dulu satu ayat, 2 Korintus 5 ayat 1. Saya minta kembali untuk Ibu Stiana membacakan 2 Korintus 5 mulai ayat 1. Yang bawa Alkitab silakan saudara buka untuk kita belajar. Tadi pas kami masuk, saya ketemu temannya dia bilang, saya gak nyangka, saya gak tahan, seperti gak tahan. Memang menyedihkan sekali, kaget beritanya. Tapi semua kita, sekaya-kayanya orang kaya, sesehat-sehatnya orang sehat. Suatu saat kita akan mengalami yang sama atau tidak. Tidak ada manusia yang bisa hidup terus. Dalam sejarah kekaisaran Tiongkok kita sering dengar ada kaisar-kaisar tertentu, termasuk yang di Roma. Setelah duduk di takhta kerajaan, pengen panjang umur, gak mati-mati. Dalam sejarah kita baca, para kaisar itu memaksa, minta prajuritnya siapa saja cari ramuan apa, obat apa yang bisa membuat panjang umur. Itulah manusia kalau boleh hidup sepanjang-panjangnya. Tapi inilah firman Tuhan. Silakan istri tercinta kalau mau baca ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara bisa menyetujui firman ini. Suatu saat nanti, entah kapan, saya ulangi lagi, sekaya-kayanya orang kaya, sesehat-sehatnya orang sehat. Suatu hari nanti kemah ini akan dibongkar. Ada yang masih anak-anak, kemahnya sudah dibongkar. Ada yang masih remaja, kemahnya sudah dibongkar. Hampir 60, belum sempat 60, kemahnya dibongkar. Ada yang sudah tua. Saya senang melihat maminya bisa tegak, apa, antara luar biasa. Ada yang sampai umur panjang, belum dibongkar juga kemahnya. Tapi lihat harapan ini. Kalau kemah kita di bumi ini dibongkar, catat, maka Bapa di surga menyediakan tempat yang kekal. Keren gak ini saudara? Maka itu buat kita yang percaya Tuhan Yesus ada pengharapan. Ada pengharapan. Nah, terus ayat 3 berkata, selama kita mendiami kemah jasmani ini, kita ini mengeluh berat. Maaf, saya tanya lagi, sekaya-kayanya orang kaya bisa berkata hidup itu ringan, enak? Tidak. Bagaimanapun hidup ini berat. Contoh, orang bilang, jadi presiden enak. Mau coba? Ngerti gak pertanyaan saya? Mau coba? Berat gak jadi presiden? Berat. Maka itu ayat 3 ini luar biasa. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita mengeluh karena banyaknya masalah. Misalnya nggak ada masalah, misalnya kita ketemu masalah, kan harus bayar pajak. Hidup ini, betul tidak? Ada saja. Nah, untuk mama, pokok, cici, adik, untuk istri, semua kemenangan, pokok sudah bebas. Sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Ini hal yang luar biasa.
saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Selama saya jadi hamba Tuhan, belum pernah dapat kesempatan. Begitu jenazah tiba dari Singapura hari Sabtu pagi, lalu Sabtu sore, malam di sini, kemarin saya di sini, hari di sini, belum pernah. Saya nggak tahu dapat kesempatan yang luar biasa. Saya kenal sejak September 81. Bersama dengan Wiwi yang saya jadi pendeta itu. Ternyata sepupunya, kami ketemu di Berlin 81. Terus nyampe tahun 83 waktu saya sampai di Bochum. Saya kalau itu tanggalnya saya ingat 19 November, itu hari Sabtu tahun 83. Pas ke Bochum ketemu Bun di situ. Dan saya nggak tahu kenapa kau libatkan terus. Waktu mereka menikah, saya sebagai pendeta, saya berkati pernikahan mereka. Waktu mereka perpisahan dengan semua saudara-saudara, teman-teman kuliah, dengan jemaat yang di Bochum untuk mereka balik ke Indonesia, saya nggak tahu kok bisa pas di situ juga. Jadi kebaktian perpisahan mereka balik ke Indonesia, saya juga yang menyampaikan firman, mendoakan mereka. Maka itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita akan terus merenungkan. Jadi kemah kita, sesehat-sehatnya kita, sekuat-kuatnya kita, tolong catat. Suatu hari, cepat atau lambat, pokoknya kemah ini pasti akan dibongkar. Dan begitu kemah ini dibongkar, jangan takut, karena Papa menyediakan yang lebih baik. Katakan amin. Jauh lebih baik. Dan nanti satu persatu kita semuanya akan ke sana juga. Jadi mama, cici, koko, adik, istri, kemenakan, kita akan ketemu selama kita tetap hidup di dalam Tuhan. Seperti iman sampai hari terakhir. Kita akan lihat firman yang berikut. Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tidak pernah berkata orang meninggal. Aneh bukan? Kita punya istilah yang percaya dia pulang ke surga. Tapi mari kita lihat apa pernyataan Tuhan Yesus kepada orang yang meninggal. Yohanes 11 ayat 11. Wah, ini luar biasa. Yohanes 11 ayat 11. Maka itu, maaf saya berkata, kalau ada di antara kita, termasuk ikut mendengar lewat live streaming ini di rumah, masih takut menghadapi kematian, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau masih ada orang takut menghadapi kematian, itu artinya dia belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Nah, kalau orang itu belum siap, dengarkan yang Tuhan Yesus katakan tentang yang dia kasihi kalau orang itu meninggal. Silakan Bun baca lagi. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Luar biasa. Saudara cari di buku apa saja, tidak pernah ada orang menulis di buku apa saja bahwa orang meninggal itu tertidur. Saudara perhatikan kalimatnya, bukan tidur. Beda. Tidur dan tertidur itu beda. Betul tidak? Kalau tidur maunya sendiri. Kalau tertidur ada sesuatu. Atau kata lain dibuat tidur. Nah, ini luar biasa. Maka itu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti punya pengharapan. Suatu hari nanti kita akan ditidurkan oleh Tuhan. Tertidur. Keren gak kalimat ini? Lu ya tanya. Kalau tertidur itu kan enak. Nah, kalau ada kata tertidur, berarti ada batasnya. Suatu saat harus pasti bangun. Nah, ini dia. Lagi sekali mama, koko, cici, adik, bun, kemenakan teman-teman baik. Sedang tertidur.
Suatu hari dia pasti akan bangun. Dan memang begitu janji Tuhan. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan bersama Tuhan masuk dalam kemuliaan. Nah, yang masih tinggal nggak akan mendahului, karena akan barengan nanti itu. Nah, inilah pengharapan yang luar biasa. Cici sungguh relakan, dia sudah senang di sana. Kalau saya pakai istilah sehari-hari, sudahlah, yang sedang tertidur jangan diganggu supaya nggak bangun. Boleh nggak saya ngomong kalimat ini? Yuk. Nanti kalau sebentar peti jenazah kita tutup, dengarkan. Yang kita kuburkan besok bukan itu cuma tempatnya. Saya beri contoh. Saudara punya jam tangan merek terkenal, sebutlah nama apa saja. Saya juga baru tahu ternyata ada jam tangan harganya sekian miliar. Saya kira barang kecil aja kok mahal bener sih. Oke, nah, yang jamnya beneran itu yang di mana? Yang kelihatan atau yang di dalam? Jamnya beneran betul. Yang mana? Dalam. Yang di dalam mesinnya. Merek jam semahal apa kalau cuma luarnya nggak ada mesinnya? Mau beli? Saya tanya, mau beli nggak? Kenapa nggak? Sama kok mereknya, tulisannya jelas. Ngerti jawabannya? Nggak bisa diapa-apain. Maka itu kepada keluarga, kalau nanti peti kita harus tutup, bukan yang kita kuburkan. Ini cuma tempatnya. Pribadinya sudah bersama-sama dengan Tuhan, dan itu yang tertidur. Maka itu nanti ketika peti kita tutup, sungguh sedih, nangis itu wajar. Tapi jangan kita tahan dia, jangan. Dia sedang tertidur. Keren gak suara kalimat ini? Dan ini sungguh luar biasa. Maka itu selama kita masih hidup, siapkan. Kecuali maaf, orang yang bunuh diri tahu dia kapan mati. Nah, kalau wajar kita gak akan tahu. Pengkhotbah pasal 7 mulai ayat 2. Yang masih hidup mari kita belajar. Pengkhotbah pasal 7 mulai ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2. Saya minta Bun baca lagi 2, 3 dan 4. Bagus kan? Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Nah, aneh kan? Secara logika hampir gak ada loh orang ngomong lebih enak ke rumah duka daripada ke pesta, jujur. Aneh bukan firman ini? 99,99% orang maunya ke pesta dong. Ya atau tidak? Tapi kalau Tuhan pencipta alam semesta berkata, pergi ke rumah duka itu jauh lebih indah, lebih penting daripada ke rumah pesta. Lanjut, ada apa? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Nah, begitu kita di rumah duka, kita langsung sadar, aku sedang antri. Itu terus hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, yang hidup perhatikan. Jadi ke rumah duka itu bagi Tuhan jauh lebih penting daripada ke pesta. Oke, orang bisa merenung arti hidup. Ya, terus bersedih lebih baik daripada tertawa. Nah, terus karena muka muram membuat hati lega. Nah, aneh bukan? Kenapa muka muram bisa membuat hati lega? Kalau orang mukanya muram berarti dia bisa ngerem untuk buat jahat. Maka itu artinya jadi lega. Saudara, itu sebabnya usahakan ya untuk rajin-rajin ke rumah duka. Itu nggak enak kedengaran. Supaya kita belajar.
Kau suatu hari itu akan ada titiknya di situ. Inilah janji Tuhan buat kita semua, supaya sungguh-sungguh kita gak takut menghadapi hari yang cepat atau lambat, masing-masing kita akan sampai. Betul ya? Gak usah takut, karena ada pengharapan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Ayat terakhir, Wahyu 14 ayat 13. Apa yang sedang dialami O'o saat ini? Wah, indah sekali. Wahyu 14 ayat 13. Kembali istri tercinta membacakannya. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata. Dari surga loh saudara, berarti bukan hoax ini ya. Dari surga, oke. Tuliskan. Apa? Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Nah, berbahagialah yang telah mati di dalam Tuhan. Terus? Sejak sekarang ini. Lanjut. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Katakan amin, saudara. Mereka beristirahat dari semua jerih lelah mereka. Saudara, jadi meninggal itu bukan menakutkan. Mati itu bukan mengerikan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, apa sih definisi mati dalam Tuhan? Keren betul, saya gak pernah mikir. Dia berkata, mati di dalam Tuhan itu merem di dunia, melek di surga. Betul juga tidak kalimat itu? Dan itu luar biasa. Jadi Jumat pagi tanggal 31 ya, 31 Januari, merem di dunia. Dan begitu detik berikut dia sudah melek langsung di surga. Begitu indah. Dia istirahat, sudah tertidur, istirahat, kemah dunia dibongkar, dapat rumah kekal di surga. Nah, coba kita kumpulkan semua, indah bukan kalau melihat itu? Maka itu lagi sekali keluarga, relakan, jangan diganggu. Dia sedang tertidur, dia sedang istirahat, jangan diganggu. Dia sudah enak, tinggal tunggu kita, giliran kita kapan. Maka itu kalau ada di antara kita, maaf, yang masih takut menghadapi kematian, firman ini jadi jaminan buat kita semuanya. Yang percaya Tuhan Yesus, kita pindah tempat, pindah alamat, kemah yang lama dibongkar. Pun kamu gak sendirian. Yesus tetap Immanuel yang mengasihi kamu banyak sekali. Ya, Mama relakan semua, teman-teman juga. Tuhan memberkati kita. Mari kita naikkan pujian nomor 42.